Calon Tumbal Pesugihan, Part 9, Bicara dari Hati ke Hati. Dinda dan Rini membawa belanjaan mereka dari Pasar Malangbong dengan berjalan kaki. Mereka berdua memang sedang ingin berjalan-jalan sehingga memutuskan tidak membawa mobil ketika keluar dari rumah pagi tadi. Warung tongseng milik Jaya kini sudah buka. Namun pada pagi hari mereka hanya menjual bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam saja. Tongseng baru akan tersedia menjelang jam 10 pagi karena proses memasak daging kambingnya yang memakan waktu agak lama. Daging kambing di dalam tongseng harus empuk, jika tidak empuk maka pembeli jelas akan kecewa dan tidak akan membeli lagi. Dinda dan Rini pun masuk ke warung tersebut ketika tahu kalau bubur yang Jaya jual sudah matang. Aroma pandan dan gula merah yang berpadu di udara membuat Dinda tak sabar ingin segera menikmati sarapan pagi. "Assalamualaikum, Mang Jaya," sapa Dinda dan Rini kompak. "Waalaikumsalam Neng Dinda." "Neng Rini, dari mana pagi-pagi begini?" tanya Jaya sambil melihat banyaknya barang bawaan kedua gadis itu. "Dari Pasar Malangbong, Mang. Belanja buat isi kulkas." "Biar Rini enggak jajan melulu," jawab Dinda. "Ih, kok gue? Fitnah tuh Mang, jangan percaya," balas Rini dengan cepat. Dinda pun langsung berkacak pinggang sambil menatap ke arah Rini yang sedang menyusun barang belanjaan di bawah meja. Agil dan Denny menatap Dinda dari balik kaca jendela yang gelap dari dalam rumah. "Apaan yang fitnah? Itu tadi yang baru sampai di depan Pasar Malangbong makan nasi uduk, kupat tahu, sama nasi campur daging siapa?" "Hah, fitnah, fitnah. Apa untungnya buat gue kalau memfitnah elo? Bikin kaya raya juga enggak. Yang ada isi dompet gue terkuras dan malah nambahin dosa," omel Dinda begitu sengit. Rini pun tersenyum lebar sambil mengedip-ngedipkan kedua matanya dengan manis ke arah Dinda. "Kalau itu sih, kan karena perut gue udah lapar, Din. Jangan diungkit-ungkit dong," rayu Rini. Denny dan Agil yang sejak tadi memperhatikan mereka berdua dari balik jendela dalam rumah pun akhirnya tertawa pelan usai melihat bagaimana cara Rini merayu Dinda agar tidak kembali mengomel. Dinda hanya bisa mengelus dadanya sambil meraih satu buah mangkok yang tersedia di dekat tempat pemesanan. "Sini, sekali-sekali coba rasakan gimana rasanya kalau gue tabok muka lo pakai mangkuk kep ayam. Biar lo segera sadar, kalau lapar itu beda sama rakus," panggil Dinda. Rini pun tertawa sambil berusaha menghindari Dinda yang sepertinya benar-benar naik pitam pagi itu. Jaya hanya bisa ikut tertawa, dan Dinda kembali meletakkan mangkok kep ayam itu kembali ke tempatnya dengan kondisi utuh. "Maaf ya Mang, teman Dinda memang suka kumat gilanya," ujar Dinda. "Masa teman sendiri dibilang gila, Neng? Kalau Neng Rini gila, ngapain atuh dijadiin teman sama Neng Dinda?" tanya Jaya. "Nah itu persoalannya, Mang Jaya. Dinda sendiri juga enggak ngerti kenapa bisa berteman sama dia. Padahal dia tuh kerjanya bikin pusing, selalu gangguin kalau Dinda lagi kerja dan lagi mikir. Terus kalau makan juga banyak dan enggak pakai kira-kira pas udah bilang lapar. Duh, Dinda sendiri pusing Mang. Kalau ada bendera putih sekarang, pasti Dinda angkat tinggi-tinggi biar semua orang tahu kalau Dinda udah nyerah menghadapi kelakuan Rini," ungkap Dinda dengan jujur. "Tapi kalau gue enggak ada, elo pasti telepon gue melulu," sindir Rini yang kini sudah duduk manis di salah satu meja. "Nah, itu juga yang gue enggak ngerti. Ada apa sama hati gue yang justru lebih kangen sama elo daripada sama manusia lain di dunia ini," balas Dinda tak habis pikir dengan dirinya sendiri. "Udah enggak usah sok puitis. Pesan bubur kacang hijaunya cepat, gue udah lapar nih," perintah Rini.
Dinda dan Jaya pun melotot sekaligus ternganga dengan kompak. "Apa? Lo bilang apa barusan? Lapar? Lo lapar lagi, Rin?" tanya Dinda, amat sangat terlihat kaget. "Iyalah, gue lapar lagi. Ini barang belanjaan kita banyak, Dinda." "Ya kali bawanya enggak pakai tenaga dari pasar Malangbong ke Cijanur," jawab Rini dengan tampang tak berdosa. "Astagfirullahalazim, itu nasi uduk, kupat tahu, sama nasi campur daging menguap kemana? Masuk ke lambung atau enggak sih, pas elo lagi ngunyah tadi?" Dinda terlihat stres. "Masuk, tapi udah keluar lagi melalui energi dan keringat. Kan gue tadi jalan kaki, bukan terbang," jelas Rini. Dinda hanya bisa meringis pedih sambil memegangi lambungnya. Ia kembali menatap Jaya yang amat sangat berusaha mencoba mencerna penjelasan dari Rini tentang aktivitas lapar pada lambungnya. "Mang Jaya, Dinda pesan 1 mangkuk bubur ketan hitam sama 1 mangkuk bubur kacang hijau." "Ya." "Tolong, yang bubur kacang hijau dicampur sama semen. Biar kalau buburnya masuk ke lambung Rini, enggak akan menguap lagi dan Rini bakalan kenyang sampai sore," pinta Dinda setulus hati. Agil dan Deni pun kembali tertawa di dalam rumah sambil terus membungkus keripik tempe yang akan dijual bersama tongseng nanti siang. "Din, enggak usah macam-macam ya. Mana ada bubur kacang hijau dicampur semen," omel Rini. Dinda dan Jaya pun kini terkikik geli dengan kompak. Setelah memesan, Dinda segera duduk bersama Rini pada meja yang sudah dipilih oleh gadis itu. Mereka menatap keluar jendela warung dan melihat aktivitas pagi para warga yang akan pergi sekolah dan bekerja. Deni dan Agil keluar dari dalam rumah sambil membawa keripik tempe yang sudah selesai dibungkus. Mereka berdua menyusun semua keripik tempe itu di atas setiap meja yang tersedia di dalam warung tersebut. "Wah, keripik tempe," sambut Dinda dengan penuh semangat. Deni tertawa saat melihat ekspresi Dinda yang masih saja belum berubah sejak dulu ketika sedang merasa senang. Iya, keripik tempe. Ambil aja 1, nanti Kak Deni yang bayar buat Neng Dinda," ujar Deni. "Enggak mau," tolak Dinda. "Dinda maunya beli, Kak Deni. Kak Deni kalau punya uang jangan boros. Uangnya lebih baik ditabung buat masa depan. Siapa tahu kan Kak Deni dalam waktu dekat mau nikahin seseorang," ujar Dinda. Deni mau nikahin siapa, Neng? Setiap hari yang dia sayang cuma motornya tuh yang ada di depan," sahut Jaya yang mendengar jelas apa yang Dinda ucapkan. Rini tertawa pelan, begitu pula dengan Dinda. Agil juga diam-diam ikut tertawa, namun tak berani terlalu keras karena takut Deni akan mengomel padanya. Deni sendiri wajahnya kini sudah terlihat seperti pelangi setelah Jaya menyahuti apa yang Dinda katakan. "Pak, Deni barusan mau bilang amin loh. Kata-kata Neng Dinda bisa aja jadi doa buat Deni. Bapak memangnya enggak mau gitu cepat-cepat punya menantu?" tanya Deni. "Buat apa punya menantu kalau kamunya enggak sayang sama menantu bapak dan lebih memperhatikan motor? Mending enggak usah," jawab Jaya dengan jujur. "Sabar ya Kak Deni, mungkin kalau kakak udah enggak sayang lagi sama motor, nanti Mang Jaya akan langsung nyariin jodoh buat Kak Deni." Dinda masih memberikan semangat untuk Deni. "Tapi Neng, itu motor kan? Udahlah. Kakak udah enggak punya tenaga untuk menjelaskan," rajut Deni yang kemudian memilih kembali masuk ke dalam rumah. "Waduh, ngambek apa gimana tuh, Kak Deni?" tanya Rini. "Udah, jangan dipikirin Neng Rini. Deni masuk ke dalam karena mau mandi, bukan karena ngambek," ujar Jaya, membuat hati Rini dan Dinda menjadi tenang. Tak lama kemudian, Agil mendekat untuk membawakan 2 mangkuk bubur pesanan Dinda dan Rini.
Setelah menyajikan pesanan tersebut, Agil pun ikut duduk di meja yang sama tepat di hadapan Dinda dan Rini. "Selamat pagi Neng Dinda, pasti Neng Dinda belum mandi, ya?" tebak Agil sekaligus menyapa. Sapaan dan tebakan itu membuat Dinda dan Rini terkikik geli selama beberapa saat, sebelum akhirnya Dinda menepuk-nepuk pundak Agil dengan lembut. Agil merasa jantungnya bergetar pelan ketika merasakan tepukan lembut itu pada pundaknya. "Kak Agil, dengar Dinda baik-baik." "Ya," pinta Dinda. Agil mendadak merasa tenang dan sejuk saat Dinda menepuk-nepuk pundaknya selembut itu. Ia pun mengangguk seraya tersenyum dan menatap ke arah kedua mata Dinda yang indah. Dinda selalu bangun jam 3:30 pagi untuk bersih-bersih rumah, cuci piring, dan cuci baju. Setelah itu, Dinda akan mandi dan langsung salat subuh. Jadi, kalau matahari udah setinggi ini maka Kak Agil enggak perlu khawatir dan enggak perlu merasa Dinda jorok karena belum mandi, jelas Dinda, dan baru berhenti menepuk pundak Agil setelah penjelasannya selesai. "Tambahan," ujar Rini, "Dinda paling enggak suka berebut kamar mandi sama orang satu rumah. Itulah alasannya kenapa dia selalu mandi paling pagi daripada orang lain." Agil pun akhirnya kembali tertawa, setelah tadi dibuat gugup oleh tepukan lembut yang Dinda lakukan pada bahunya. "Oh begitu, jadi tebakan kakak salah dong. Tapi, dulu waktu masih remaja, Neng Dinda kalau hari libur selalu malas-malasan kan di rumah? Makanya kakak pikir Neng Dinda masih sering kayak begitu dan enggak pernah mandi pagi," jelas Agil. "Tapi meskipun Dinda dulu suka malas-malasan di hari libur, kalau Dinda mau ketemu sama Kak Agil pastilah Dinda mandi dulu. Malu dong kalau Dinda ketemu Kak Agil tapi belum mandi. Tapi Kak Agil pasti enggak tahu kan soal yang satu itu? Karena dulu tuh Kak Agil cuma lebih sering memperhatikan." Dinda pun segera menutup mulutnya saat sadar kalau ia akan kelepasan bicara di depan Agil. Agil pun paham dengan apa yang hampir saja disebut oleh Dinda pada saat itu. "Neng Hesti," lanjut Agil begitu tenang. "Sebut aja, enggak apa-apa kok. Kakak udah lama melupakan dia, dan kakak enggak akan pernah lagi ingat sama dia apapun alasannya. Jadi maaf ya, kalau dulu Kak Agil enggak pernah memperhatikan Neng Dinda dan semua kebiasaan yang Neng Dinda lakukan sebelum ketemu sama kakak. Kakak juga minta maaf, karena pernah menolak Neng Dinda dengan cara yang begitu kejam meskipun terlihat halus. Kakak sadar akan hal itu ketika sudah benar-benar terlambat. Tapi kakak butuh dimaafkan, karena sampai saat ini kakak merasa sangat berdosa kalau kembali mengingat tentang hari itu. Hari di mana kakak membuat hati Neng Dinda terluka," ungkap Agil, apa adanya. Dinda justru tersenyum santai sambil tetap menatap ke arah Agil. Rini tak mau ikut campur dan memilih diam saja sambil memakan bubur kacang hijaunya. Agil merasa sedikit bingung karena Dinda kini malah tersenyum di hadapannya, bukan marah seperti yang seharusnya terjadi. Dinda enggak pernah marah kok sama Kak Agil. Kak Agil juga enggak perlu meminta maaf sama Dinda cuma gara-gara pernah menolak perasaan Dinda buat Kak Agil. Karena sejujurnya kodrat seorang pria di dunia ini memang untuk memilih wanita, bukan justru dijadikan bahan pilih-pilih oleh wanita. Dinda paham kok kalau waktu itu Kak Agil jelas jauh lebih menyayangi Neng Hesti daripada Dinda. Intinya tuh bukan masa lalu, tapi masa sekarang. Sekarang Kak Agil udah sayang kan sama Dinda? Ya udah, jangan terlalu dipikirin lagi. Semuanya udah berlalu, tapi jangan cemas. Dinda sama Kak Agil masih sama kok seperti yang dulu. Tetap berteman, tanggap Dinda dengan bijak. Agil pun tersenyum pahit. Ya, benar, berteman. Kita jelas masih berteman seperti dulu, Neng.
Dan Neng Dinda juga benar, bahwa Kak Agil sekarang udah sayang sama Neng Dinda, ujar Agil sambil mengusap pelan rambut Dinda yang terasa begitu lembut. Rini merasa kalau Agil baru saja mengungkapkan isi hatinya, namun tentu saja Dinda tidak peka akan hal tersebut. Bukan Dinda namanya kalau bisa peka dengan kode atau perasaan seorang pria. Dinda jauh lebih peka saat melihat makhluk gaib atau merasakan kehadiran makhluk-makhluk itu. Duh, kebodohan sohib gue kayaknya kumat, nih, batin Rini sambil terus menyuap bubur kacang hijau ke dalam mulutnya. Dinda juga sayang kok sama kakak Agil. Kalau Dinda enggak sayang, mana mungkin Dinda mau menemui Kak Agil lagi setelah bertahun-tahun berlalu. Dinda bahkan udah sempat putus asa waktu kemarin lihat warung Mang Jaya tutup. Dinda pikir Kak Agil sekeluarga udah enggak tinggal di sini lagi. Tapi ternyata Dinda salah, dan warung ini tutup bukan karena tutup betulan, melainkan ditutup-tutupi oleh makhluk tak bertanggung jawab, ujar Dinda. Benar enggak tuh prediksi gue? Enggak peka kan dia? Gemas Rini dalam hatinya. Mana mungkin atuh kakak sekeluarga pindah dari sini, Neng Dinda. Kan dari zaman dulu juga keluarga kakak memang udah tinggal di sini. Enggak akan ada tujuan atuh kalau sampai kami pindah dari sini, balas Agil yang masih tersenyum seraya menatap ke arah Dinda. Dingin tuh bubur ketan itemnya. Makan dulu deh Din, nanti mah lo kumat. Kalau hati senang tapi mah di lambung kumat kan jadi enggak lucu, Besti, Rini mengingatkan dengan sangat halus. Seseorang pun tiba-tiba masuk ke warung itu tak lama kemudian, saat Dinda dan Agil masih begitu serius bicara berdua meski sempat disela oleh Rini. Neng Dinda, panggil Hesti, dengan tangan gemetar akibat rasa cemburu yang tiba-tiba membara ketika melihat Dinda bersama Agil. Perasaan Rini mendadak tidak enak. Hawa dingin menyergap dirinya begitu saja tanpa alasan. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.